datang ke dukun gitu maksudnya? Iya, Kak. Dan itu atas permintaan kamu, paksaan kamu. Iya. Devi buat apa sih, Dev? Soalnya aku iri, Kak, sama teman-teman aku. Teman-teman aku semua bapak-bapaknya itu sukses jadi anggota dewan. Aku pengen banget ayahku kayak gitu. Tapi, sorry nih ya. Tapi kok adik kamu kayaknya jijik banget sih sama kamu? Sampai kamu pegang-pegang aja dia kayak nggak mau. Iya, soalnya karena aku ingin orang tuaku, ayahku bisa jadi anggota dewan, aku sampai rayu-rayu teman-teman ayahku. Hah? Supaya ayahku bisa masuk jadi anggota dewan. Dev, maksudnya ngerayu-rayu apaan sih? Sebenarnya aku malu kamu cerita. Aku sampai jual diri. Kamu tuh perempuan. Hanya demi hal itu doang, kamu... Lo gak harus pikir deh. Tapi waktu kamu ngelakuin itu ya kamu tahu juga. Maksudnya kamu ngizinin begitu? Nggak tahu. Ini pasti ayahnya nggak tahu lah, yuk. Mana ada orang tua ngizinin anaknya jual diri demi hal yang kayak gini doang. Memang dulu aku tergiur sama duniawi, harta, ingin bisa jalan-jalan kayak teman aku, ingin punya segalanya. Tapi sekarang udah enggak, Kak, bener. Aku nggak mau lagi kayak dulu. Aku pengen punya orang tua aku bersatu lagi. Devi, kamu tuh perempuan. Coba, Dev. Kok tega sih kamu? Itu kehormatan kamu loh. Udah gitu gagal sekarang kayak gini. Aku aja yang orang lain tuh sedih ngedengernya, Dev. Ya udah sekarang Devi kan udah menyesal. Maksudnya udah paham kan apa yang dilakukan dulu itu salah dan udah menyesal, pengen berubah. Ya udah mending sekarang Devi minum dulu biar tenang. Kita juga. Dan ini kan bentar lagi mau sholat. Habis ini kita sholat dulu, kita tenangin diri dulu. Habis itu kita atur strategi lah. Gimana Devi, udah tenang kan? Ya gimana ya, emang kamu salah sih dulu kayak begitu. Cuman ya alhamdulillah kamu udah sadar, kamu udah menyesali. Kamu juga udah jujur sama kita. Ya sekarang kita mau ngebantu juga lebih enak kan kalau kayak begini. Sekarang berarti kamu siap dong kita ke rumahnya tante kamu. Aku masih takut, Kak. Kamu bilang kan tante kamu emang yang paling dekat sama ayah kamu kan? Iya. Lagian kan ada kita nanti, kita bantuin kok ya. Kita coba mendinginkan suasana. Ya? Yaudah yuk. Yuk semua yuk. Aku nggak berani. Aku nggak berani ketemu Tante Winda. Kok nggak berani? Soalnya kan semua keluarga udah nyalain aku. Gara-gara ayah pergi. Aku udah pernah diludahin juga sama dia. Jadi aku nggak berani ketemu dia. Tapi kamu nggak ada saudara lain selain tante kamu ini? Soalnya kan tante aku ini deket banget sama ayah. Dia adiknya paling kecil. Berarti kemungkinan besar tante kamu ini tahu ya di mana ayah kamu ya? Ya udah gini aja deh. Ya udah Mas Bas, kita kesana dulu aja. Nanti kayak biasa aja, kita berdua aja yang turun. Biar Devi tunggu di mobil. Jadi bagus yuk. Iya benar-benar. Gitu aja lah ya. Gak apa-apa kan kayak begitu? Iya, Kak. Kita coba aja dulu. Yaudah, rumah tante kamu di mana? Itu. Ini? Iya. Oh. Tapi Kak, aku nggak usah ikut masuk ya.
Kok nggak masuk? Ya, aku takut nanti tante tuh marah-marah lagi kayak dulu. Ya udah kita coba dulu aja lah ya. Yuk. Ini kan benar? Iya kak, ini. Yuk. Permisi, assalamualaikum. Ini ada. Waalaikumsalam. Eh. Ada apa ya mbak? Saya mau nyari yang tinggal di sini bu. Saya sendiri. Ibu ya? Oh ini rumah ibu. Iya. Ini dari mana ya mas? Kok banyak banget kamera ya? Mending kita duduk dulu aja bu. Jadi begini bu permasalahan sebenarnya. Kita kan nyari Farhan di rumahnya nggak ada. Kita dapat informasi rumah ibu di sini katanya ibu ini kan adanya Farhan. Mungkin ibu tahu di mana keberadaan Farhan sekarang karena sebenarnya anaknya Farhan si Devi itu nyariin Farhan dari kemarin. Si Devi. Kurang. Dia itu yang bikin hancur keluarga saya, keluarga bapaknya. Astagfirullahaladzim. Udah pergi. Bu. Tapi Devi pengen ketemu sama ayahnya. Itu urusan dia sama bapaknya. Kalian nggak usah bantu-bantu. Kalian tuh dibohongin sama Devi. Ini ngapain nih? Udah nggak usah. Bu, tenang dulu. Pergi. Begini bu, Enggak. biar kita jelasin baik-baik Nggak bu. usah. Kalian tanya si Devi. Ada apa sebenarnya? Kalian tuh dibohongin sama Devi. Enggak, Udah keluar dari Bu, rumah saya. Justru kita karena tahu masalahnya, kita pengen ngebantuin Devi biar ketemu sama. Udah, si Devi itu anak paling durhaka. Kalian ngerti nggak? Bisa ngobrol baik-baik. Ya bu, kan kasihan bu. Keluar, nggak usah rekam-rekam. Keluar. Bikin emosi kalian, keluar. Bu, Keluar. bisa nggak kita ngobrol baik-baik aja bu? Si Devi di situ. Enggak ada bu, bu, Devi. bu, nggak ada bu. Ngapain kamu dari bapak kamu? Tante maafin aku tante. Nggak usah maaf-maaf. Sekarang kamu tuh bikin keluarga kita hancur, tahu nggak? Kamu bikin papa celaka. Kamu ngapain sih undang-undang kayak gini? Kamu nggak tahu ya? Devi udah bingung gimana lagi ketemu sama ayahnya. Bu. Bingung nih. Orang mau minta maaf malah kayak gituin coba yuk. Aku kan udah bilang kalau tante aku kayak gitu kak. Iya, tadi juga yang sengaja kesini kan tante kamu. Kita nggak ngasih tahu kalau kamu ada di sini. Itu kayaknya ada yang merhatiin kita deh tadi. Siapa sih Devi? Devi kan mau kenal. Ayah. Dev. Ya, Devi. Devi mau kemana Devi? Devi. Dev. Itu tadi ayahnya dia. Astagfirullahaladzim, Devi. Kamu yang bikin masalah. Kamu yang selesaikan sendiri. Udah sana pergi. Tante. Pergi. Tante, tolong tante. Tante kita. Halo Jer. Jer lu di mana? Sebentar aja tante. Jer lu tadi kan lu di ujung gang. Lu lihat ada orang naik motor ini nggak? Pakai jaket biru. Pakai jaket biru. Oh lu lihat? Lu bisa kejar nggak? Coba lu kejar deh. Ini naik motor kan ya, coba kejar. Itu ternyata bapaknya Devi. Ya pokoknya lu kejar deh. Ntar kabarin kita kalau lu tahu. Ya. Boleh janjian kan sama Devi? Permisi, assalamualaikum. Devi. Loh. Sari. Kok kalian ngeliat nih? Kalian mau apa? Ini mobilnya bu, depan sini bu. Bu, tarik nafas ya bu ya. Pelan-pelan bu, pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan bu, pelan-pelan. Dokter. Dok. Dok.
Dokter. Dokter, ini Saya ini lagi sakit. ibunya sesak nafas dok, bisa tolong diperiksa? Astagfirullahaladzim. Dok, bantu ibu saya dok. Saya periksa dulu ya, Pak. Saya anaknya dok. Ya nggak apa-apa kalau keluar ya. Sari, biarin Sari. Tadi gimana sih ceritanya kok bisa ibunya kena begitu? Saya lagi di jalan, tiba-tiba ibu nelpon. Pas saya pulang ibu udah tiba-tiba sesak nafas. Sesak nafas. Langsung saya bawa ke sini. Emang di rumah nggak ada orang? Nggak ada. Emang Devi di mana? Devi deh. Coba ibu. Ngapain sih harus nelpon dia? Yang ada nyari keributan. Harusnya Kak Devi tuh ada di rumah buat jagain ibu. Ibu udah siapa sih? Udah. Ya, gimana Ibu Sari? Ngapain sih ini? Jangan nyari keributan deh. Tolong Sari, aku tadi ada urusan. Gimana keadaan ibu? Gak usah so baik deh, gak usah khawatir segala sama ibu. Kamu kemana aja sih? Kita udah hubungin kamu berkali-kali nggak ada atau nggak ada yang diangkat-angkat. Maaf Kak, tadi aku ada urusan. Ya udahlah ya, yang penting ibu kamu sekarang kan di dalam udah di treatment sama dokter. Insya Allah sih nggak apa-apa kan? Ibu nggak kenapa-napa kan Kak? Ya, kita belum tahu pasti. Ya untungnya tuh, gua ngangkat telepon ibu. Coba kalau gua nggak ngangkat, ibu pasti nggak ketolongan. Ibu, udah kamu nggak usah megang ibu. Ini ibunya nggak apa-apa ya. Ibunya paling cuma sesek aja gitu. Paling nanti saya kasih dolar ini aja buat dipakai. Oksigen portable aja ya. Tapi nggak ada yang parah kan dok? Nggak ada apa-apa. Makasih ya dok. Gak usah khawatir deh. Jadi kalian ribut aja ini. Kalau lu emang khawatir, lu sayang sama ibu, lu urus deh ibu sekarang juga. Sari, awas aja ya kalau sampai gua ngedenger ibu sakit lagi. Bu, maafin aku ya Bu. Ibu mau pulang aja. Pelan-pelan ya bu. Ya, payungnya dia begini. Ya bu, istirahat aja bu ya. Jangan kerja. Kenapa bu? Dia takut. Ibu sakit gitu. Ibu sakit gara-gara kamu. Gara-gara mikirin kamu. Terus ini orang-orang kenapa nih? Lu bantuin aku bang, cariin ayah sama adik. Terus ini orang-orang harus tahu. Kamu jangan sandiwara gitu. Kok malah jadi marah-marah sih? Ini ngapain kamera nih? Bang. Kamu yang nyuruh mereka menanting kamu tentang hal ini. Mas. Ini urusan keluarga kita. Mas, kita udah bantu ibu mas loh mas. Saya nggak ada butuh kalian. Pokoknya kalian nggak boleh tahu urusan keluarga saya. Kamu lagi udah nyakitin